Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kawan pajak semua dalam acara edukasi perpajakan KPP Badora. Iya, 51 Pak Yudi. Masya Allah, nanti bangkit lah. Gitu Mas Bambang ya. Iya. Hari ini saya seperti biasa ya, kalau ada Elvan Wirasta ditemani oleh penyuluh pajak Badora yang luar biasa, Mas. Kenalan dulu Mas Bambang. Ya, halo kawan pajak, apa kabar? Sebelah saya Mas Bambang Jatmiko, sebelahnya lagi Bapak Selamat Wahyudis, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Slamet Wahyudi. Ya, tadi Mas satu Pak Yudi ya. Ini mungkin ada kaitannya juga sama yang bahasan kita nggak nih Pak Yudi kira-kira? Ya, sedikit. Ada pergantian pelatih nih Pak Yudi, iya nggak? Ya, Mungkin ya, mirip nih sama pergantian sistem gitu gimana Pak Yudi? ya mungkin sama-sama ya, bersama ya. Ini masa percobaan, jadi masih ini ya, belum bisa dikatakan ini gagal. Iya, bisa dibilang gagal gitu Iya, ya. Ya, jadi kawan pajak, hari ini kita mau membahas relaksasi nih ya. Jadi ada kebijakan penghapusan sanksi administrasi di Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor 67 tahun 2025. Ini kebijakannya terkait dengan masa transisi implementasi Cortex. Baru nih. Jadi mungkin yang pertama Pak Yudi bisa disampaikan maksud dari relaksasinya ini seperti apa nih Pak Yudi? Oke, terima kasih Mas Evan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak kepada kawan pajak yang telah menyempatkan waktunya untuk bisa bergabung di edukasi perpajakan KPP Badora ya. Kemudian yang kedua juga kami tidak lupa ucapkan terima kasih atas peran serta dan kontribusi kawan pajak di tahun 2024 kemarin ya Mas Evan, kita KPP Badora bisa mencapai penerimaan yang telah ditargetkan bahkan melebihi ya. Kemudian untuk kawan pajak yang menjalankan ibadah puasa Ramadan, Mas Evan juga puasa juga kan? Insya Allah. Termasuk Mbak Iis ya, tapi ya biar kesibukannya dia. Ini 10 hari terakhir nih. 10 hari terakhir ya. Nah ini kita ucapkan semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat sehingga awal sampai akhir puasa nanti bisa menjalani dengan sehat ya, benar sampai akhir nanti ya. Amin. Dan semua amal ibadah selama bulan puasa insya Allah diterima Allah Subhanahu Wa Taala ya. Amin. Kemudian sebelum menjawab pertanyaan dari Mas Ervan, bahwa seperti kita ketahui bahwa per 1 Januari tahun 2025 kawan pajak dalam menjalankan pemenuhan hak dan kewajibannya itu telah menggunakan satu aplikasi yang dinamakan Cortex ya. Tentunya banyak penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan kawan pajak dari aplikasi yang lama kemudian ke aplikasi yang baru ini. Nah, bisa kita sebut diantaranya yaitu misal kalau dulu kita dalam menjalankan hak dan kewajibannya, kawan pajak pasti memakai berbagai aplikasi ya Pak Irfan ya. Ada banyak aplikasi di sini, ada iRec, kemudian DJP Online, kemudian e-faktur. Nah, dengan adanya per 1 Januari 2025 ini, maka kawan pajak hanya menggunakan satu aplikasi dalam memenuhi semua hak dan kewajiban perpajakannya ya. Kalau dulu ya SPT pada saat pembuatan pelaporan SPT itu kan tidak harus membuat SPT dulu, tapi kawan pajak bisa langsung menghitung pajak terutangnya berapa, itu kita langsung store bisa ya. Bisa. Nah, pada dulu ya, tapi sekarang ini prosesnya kan kita harus meng-create SPT dulu, kemudian akan timbul pajak terutangnya baru kita boleh bayar, dan itu proses baru kita ini ya bisa laksanakan ya Pak Irfan ya. Itu. Kemudian untuk dulu juga mengenai Sertel dulu pada saat dulu juga sebelum Januari 2025 itu Sertel hanya digunakan untuk badan ya Pak Irfan ya. Ya. Nah, namun sekarang ini dengan adanya aplikasi Cortex, setiap PIC baik itu orang pribadi maupun badan itu Sertel harus dimiliki
orang pribadi ya Pak Irfan ya. Pribadi. Nah, itu semuanya adanya penyelesaian-penyelesaian yang harus dilakukan kawan pajak dari aplikasi menggunakan aplikasi sebelumnya dengan pada saat 1 Januari 2025. Kemudian untuk implementasi konteks sendiri yang dimulai 1 Januari 2025 ini masih terdapat berbagai kendala yang dialami kawan pajak ya. Misalnya pada saat login awal Cortex, kemudian pada saat pengajuan sertel, kemudian pada saat pembuatan faktur atau bukti potong 21, 23 atau 26, sampai dengan pada saat pembayaran dan pelaporan. Nah itu kan pada saat per 1 Januari sampai sekarang pun awal-awal kita ada kendala-kendala tersebut ya Pak Irfan ya. Betul. Tapi untuk semakin lama kan semakin membaik ya, karena ada perbaikan di situ ya. Betul. Kemudian atas berbagai kendala tersebut, karena adanya tentunya perubahan sistem administrasi, kami sebagai Fiskus pun itu memiliki keterbatasan pengetahuan ya Pak Irfan. Dan artinya kita sebagai Fiskus maupun wajib pajak pun itu juga sama-sama masih belajar mengenai penggunaan aplikasi konteks ini sendiri. Makanya apapun memang kendala-kendala yang dialami kawan pajak tidak bisa sepenuhnya kita bisa selesaikan. Kita hanya bisa membantu mengekskalasi ke bagian IT kantor pusat DJP, dan itu pun proses untuk mendapatkan solusi baliknya juga membutuhkan waktu juga. Kemudian atas kendala-kendala tersebut tentunya berakibat adanya keterlambatan di sini, baik keterlambatan pembayaran atau penyetoran maupun keterlambatan dalam pelaporan SPT ya Pak Irfan ya. Nah di sisi lain di aturan perpajakan kita juga mengatur mengenai pengenaan sanksi administrasi ya, pengenaan sanksi administrasi atas baik keterlambatan setor atau pembayaran maupun keterlambatan atas pelaporan SPT tersebut. Makanya atas hal tersebut menjawab itu semua, makanya DJP pada tanggal 27 Februari 2025 menerbitkan suatu aturan ya Pak Irfan ya, yang tadi Pak Irfan sebutkan, yaitu KEP Keputusan Dirjen Pajak nomor 67/PJ/2025. Nah ini untuk menjawab semua kendala atau yang diakibatkan kendala-kendala yang mengakibatkan adanya keterlambatan penyetoran dan pelaporan. Nah, KEP 67/PJ 2025 ini itu merupakan tentang kebijakan penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran dan atau penyetoran pajak yang terutang dan penyampaian surat pemberitahuan sehubungan dengan implementasi Cortex. Jadi seperti balik lagi ke pertanyaan Mas Irfan tadi, jadi yang dimaksud relaksasi di sini adalah pemerintah melalui DJP menerbitkan suatu kebijakan penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran dan atau penyetoran pajak yang terutang dan penyampaian SPT sehubungan dengan implementasi Cortex DJP tersebut. Dan untuk lebih detailnya nanti untuk KEP nomor 67 ini bisa kita bahas, kita detailkan nih. Mungkin bisa dilanjut nanti. Gitu ya. Jadi memang kalau menangkap dari Pak Yudi ini namanya relaksasi ya biar rileks gitu. Iya, rileks jadi ada. Gitu kan nggak ada batasannya. Oh bayar tanggal sekian gitu ya. Nanti kalau nggak tanggal sekian ada sanksi gitu ya. Nanti dikasih relaksasi aja, coy gitu ya. Nggak disanksi gitu kira-kira ya. Nah kalau latar belakangnya ini apa nih Mas Bambang? Backgroundnya biru atau kuning apa gimana? Silakan. Kalau kita merah putih ya Mas. Merah putih. Karena kita baru kemarin nih menyaksikan pertandingan. Meskipun kalau aku tetap merah putih ya Mas Bambang ya. Tetap merah putih. Siap. Darah kita merah jenderal. Siap. Baik. Jadi yang seperti sudah disinggung oleh Pak Yudi tadi ya, latar belakangnya relaksasi ini yaitu karena adanya implementasi aplikasi baru nih yang kita sangat harapkan nih, karena semua sudah terintegrasi jadi satu.
Mantap ya. mulai tanggal 1 Januari 2025. Nah, ini kan aplikasi baru kan ya. Pasti kawan pajak semua ini masih perlu belajar, walaupun sebelumnya kita sudah mengadakan kelas pajak nih, pelatihan-pelatihan. Namun, Tapi jangan lupa juga Fiskus kita sebagai Fiskus petugas pajak pun kita juga belajar juga. ya, sama-sama belajar nih. Sama-sama belajar di belajar sini. di sekolah mas. Jadi kan Kortex ini memang ada dua sisi ya. Iya. Kortex untuk wajib pajak dan Kortex sebagai Fiskus. Ya. Nah, kan. Nah, tapi ini terintegrasi, nyambung gitu ya, walaupun Iya. ada sedikit perbedaan alurnya. Kita sama-sama belajar nih, dengan adanya cara baru itu dalam hal pembayaran ataupun penyetoran pajak ataupun penyampaian SPT ya, seperti itu. Itu latar belakang yang pertama. Kemudian penggunaan sistem baru ini, seperti yang Pak Yudi tadi sampaikan, ini masih ada kendala-kendala. Jadi dimungkinkan kawan pajak ini mengalami keterlambatan nih dalam hal pembayaran, penyetoran ataupun penyampaian SPT masa ya. Nah, sehingga perlu diberikan ini ya fasilitas ya. ataupun kebijakan lah ya. Ya, kebijakan kali kebijakan. Mas Bambang ya. Kemudian juga perlu dipertimbangkan untuk menghapus sanksi administrasi nih yang timbul akibat adanya implementasi sistem baru ini, serta memberikan kepastian hukum nih kepada kawan pajak. Jadi kita nggak cuma omong-omong aja nih, ya kan? Jadi memang harus ada aturannya. Betul. Sehingga pemerintah dalam ini melalui Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan keputusan Cap nomor 67 tahun 2025. Seperti itu Mas Afwan. Jadi memang dalam masa transisi ini ya kita karena sama-sama belajar nih ya, belum tahu nih secara pasti ketika kita dulu lapor memakai IBPOT unifikasi kan, kita udah terlatih nih karena sudah biasa memakai. Ternyata ketika di Bina Kortex, walaupun semangatnya sama ya, ada beberapa perbedaan dan kadang juga terdapat kendala-kendala nih, kayak error misalkan jaringannya yang bermasalah ataupun akun Korteksnya juga bermasalah ya. Iya, karena ketika mau memakai Kortex pun kita awal-awal itu kendalanya banyak banget nih, dari mulai aktivasi, terus pembuatan sertifikat elektronik, karena untuk ketika akan melakukan pembayaran ataupun penyampaian SPT itu kan, itu ada penandatanganan oleh CPIC ataupun pengurus pajak yang bersangkutan itu kan, pengurus atau yang berhak mewakili ya. Dan itu memakai sertifikat elektronik sebagai tanda tangan bahasanya itu ya, penggantinya. Jadi seperti itu. Jadi dengan terbitnya keputusan Direktur Jenderal Pajak ini memberikan kepastian hukum dan juga dalam hal ya, karena terdapat kendala-kendala yang menyebabkan keterlambatan tadi seperti itu. Mungkin juga menjawab keresahan kawan pajak. Betul. Apalagi kalau kita ingat ya Pak Elvan ya, pada saat pelaporan atau penyetoran jatuh temponya akan berakhir di Februari atau untuk masa Januari, banyak kekhawatiran atau keresahan dari wajib pajak ya. Ini gimana nih? Saya ini nanti terlambat gimana? Saya kena sanksi dong. Padahal ini. Nah itu semua kan kita sebagai di lapangan juga merasakan memang keresahan begitu dalam dari wajib pajak ya. Tapi alhamdulillah ya dengan adanya cap ini itu bisa memberikan kepastian bagi wajib pajak. Kalau sekarang udah akhirnya mereka kan seperti apa ya, lebih tenang lagi lah. Jadi lebih rileks. Balik lagi relaksasi. Tadinya kan tegang tuh Pak. Udah mau jatuh tempo gimana gitu kan. Ternyata kita terbitkanlah Pak Dirjen terbitkanlah si Cap 67 ini supaya menjadi rileks. Adanya kepastian. Adanya kepastian hukum di sini. Nah,
Pak Yudi, Ya. jadi mungkin detailnya boleh Pak Yudi ya, dari mulai penghapusan sanksinya terkait pembayarannya ini seperti apa nih Pak Yudi, atas apa, kemudian seperti apa gitu. Oke. Jadi untuk di dalam Cap 67 garis miring PJ garis miring 2025 itu wajib pajak di situ diatur bahwa untuk sanksi administrasi yang terutang atas keterlambatan pembayaran dan atau penyetoran pajak itu atas satu keterlambatan pembayaran dan atau penyetoran PPh pasal 4 ayat 2 selain PPh terutang atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. Kemudian yang kedua adalah pajak PPh pasal 15, kemudian PPh pasal 21, 22, 23, 25 dan 26 yang terutang untuk masa Januari 2025 yang dibayar dan atau disetor setelah tanggal jatuh tempo pembayaran dan atau penyetoran sampai dengan tanggal 28 Februari 2025. Jadi untuk pajak terutang, setoran atas pajak terutang untuk PPh pasal 15, pasal 4 ayat 2 selain dari pengalihan tanah dan bangunan, kemudian 21, 22, 23, 25, 26 yang untuk masa Januari yang harusnya jatuh temponya di tanggal 15 bulan berikutnya ya Pak Irfan, itu bisa direlaksasi penyetorannya sampai dengan tanggal 28 Februari 2025. Kemudian untuk keterlambatan ini untuk yang B ya, keterlambatan pembayaran dan atau penyetoran PPh pasal 4 ayat 2 yang terutang atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. Yang pertama untuk masa masa Desember 2024 yang dibayar atau dan disetor setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran sampai dengan tanggal 31 Januari 2025. Kemudian untuk masa pajak Januari 2025 yang pembayarannya dilakukan di store setelah tanggal jatuh tempo pembayaran itu sampai dengan tanggal 28 Februari 2025. Kemudian untuk keterlambatan penyetoran PPN ya, PPN dan PPNBM yang terutang untuk masa pajak Januari 2025 yang disetor setelah tanggal jatuh tempo penyetoran sampai dengan tanggal 10 Maret 2025. Seperti kita katakan bahwa untuk jatuh tempo pembayaran PPN yaitu akhir bulan sebelum dilakukan pelaporan SPT ya. Nah ini bisa direlaksasi sampai masa tanggal 10 Maret Pak Irfan ya. Kemudian untuk keterlambatan penyetoran biaya materai yang dipungut oleh pemungut biaya materai untuk masa Desember 2024 penyetorannya bisa sampai dengan tanggal 31 Januari 2025. Kemudian untuk masa pajak Januari 2025 itu penyetorannya bisa dilakukan sampai dengan tanggal 28 Februari 2025. Jadi kalau melihat dari ketentuan ini bahwa yang diatur yang khusus untuk pembayaran keterlambatan pembayaran dari pengalihan pasal 4 ayat 2 atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan, kemudian dan biaya materai ya Pak Irfan ya, itu dapat diberikan di masa Desember 2024 dan masa Januari 2025. Kemudian untuk keterlambatan penyetoran atau pembayaran atas selain itu bisa hanya diatur di masa Januari ya Pak Irfan ya, 2025 itu mungkin Pak Irfan. Oh, jadi untuk pembayaran dan atau penyetoran ini ya Pak Yudi ya, sebetulnya untuk semua jenis pajak semua nih jenis dikasih pajak. relaksasi gitu kan, lihatnya ada PPh, ada PPN sama biaya materai gitu kan ya. Kalau untuk PPN dia tapi ini batasnya hanya untuk masa pajak Januari 2025 ya, ini kawan pajak ya yang perlu diingat-ingat ya. Untuk relaksasi pembayarannya hanya untuk masa Januari 2025 kecuali PPh pasal 4 ayat 2 atas pengalihan tanah bangunan sama biaya materai. Itu dikasih juga untuk Desember 2024. Untuk pembayaran batasnya untuk PPh dan biaya materai dia di akhir bulan lah ya kira-kira ya gampangnya ya. 8 Februari gitu ya, yang masa Januari 28 Februari kan aslinya kan 12 Februari itu pembayaran ya. Iya. Kalau untuk masa Desember ya untuk biaya materai relaksasi 31 Januari gitu ya kalau yang masa Desember. Jadi untuk pembayaran hanya itu gitu Pak Yudi ya. Betul. Yang dikasih relaksasi. Selanjutnya untuk pelaporan nih Mas Bambang. Apakah sama kayak pembayaran yang direlaksasi atau ada
perbedaannya nih Mas Bambang. Ya, kalau untuk pelaporan ataupun penyampaian SPT massa nih ya, itu lebih luas lagi Mas Wah. Iwan, dibandingkan dengan yang Lebih banyak pelaporan. berarti ya, Banyak ya. relasinya lebih banyak ya. Dan itu pun terbagi-bagi antara masing-masing jenis pajaknya nih Mas Iwan. Misalkan nih untuk pasal 21 dan atau pasal 26 dan juga PPh unifikasi nih Mas Irfan. Oke. Untuk masa pajak Januari yang disampaikan setelah lewat jatuh tempo penyampaian sampai dengan tanggal 28 Februari. Jadi kan kalau penyampaiannya kan tanggal 20 ya. Ya. Nah, itu kita relaksasi nih sampai tanggal 28. Ah. Itu untuk masa Januari. Sedangkan untuk masa Februari itu bisa sampai dengan tanggal 31 Maret. Oh. Nah. Aslinya tanggal 20 ya 20. 20 Maret. Iya. Tapi kan ingat ya tanggal 31 Maret itu kemungkinan lebaran kan pajak. Waduh. Jadi Nah. ya segera mungkin ya Lebih sebelum baik, lebaran nih. lebih cepat lebih baik Lebih ya cepat, untuk lebih baik ya. pelaporannya. Habis sholat id lapor. Nah. Oh, iya. Jadi maaf-maafan nanti dalam konteks ya. Kemudian untuk masa Maret nih Mas Alfa. Masa Maret. Masa Maret itu bisa disampaikan sampai dengan tanggal 30 April Oke. 2025. Ini untuk PPh ini ya. Untuk PPh pasal 21 sama unifikasi. dan Unifikasi. Ya. Kemudian untuk pasal 4 ayat 2 atas penghasilan pengalihan hak atas tanah dan bangunan. Ya, oke. Nah, tadi kan itu dari Desember ya. Iya, Desember. Nah, Desember pembayarannya direlaksasi. Iya. Ini pelaporannya pun direlaksasi, Oke, kawan betul. pajak. Nah, pelaporannya itu paling lambat tanggal 31 Januari 2024. Berarti udah lewat ya. Kemudian untuk masa Februari itu tanggal 28. Januari. Januari. Januari, sorry. Januari 28 Februari 2025. Untuk masa Februari 31 Maret 2025. Oke. Sedangkan untuk yang masa Maret itu bisa sampai dengan tanggal 30 April 2025. Oke. Nah, untuk ini kemudian berikutnya untuk pasal 4 ayat 2 selain yang tadi itu, selain yang pengalihan hak atas tanah dan bangunan ya, itu hampir sama dengan yang pasal 21 nih Mas Elvan. Oke. Jadi itu ada 3 masa ya. Masa Januari bisa disampaikan paling sampai dengan 28 Februari. Untuk masa Februari sampai dengan 31 Maret. Ya. Sedangkan untuk masa Maret itu bisa disampaikan sampai dengan 30 April. April. Itu yang 4 ayat 2 sama pasal 25 kali Mas ya. Iya, seperti Iya. itu. Iya, betul. Sampai dengan pasal pasal 25 25 ya, ya. Pasal itu pasal 4 ayat 2 yang Selain itu kali ya, pengalihan ya. setengah persen kali ya yang Setengah yang- persen. Ya, sewa. Sewa. PP berapa sih yang baru? Terakhir ingat itu PP 23 ya. 23. Ya, ingatnya dulu PP 46, PP 23. Ada Nah, yang yang baru terakhir, ya, Mas? terakhir PP 55 55 ya. 55. PP 55, baik. Itu sebetulnya kan lapornya tanggal 20 ya. 20 bulan berikutnya. Nah, ini di relaksasi sampai akhir bulan. Ya ya ya, sama Ya. pasal 25 juga Pasal gitu ya. 25. Oke, untuk pelaporan seperti itu ya kawan pajak ya. Ada Jadi- lagi PPN ya, Mas, ya? banyak. Iya. Iya. Untuk PPN biasanya kan dilaporkan paling lambat akhir bulan Sebelum disampaikan Ah, SPT. berikutnya ya. iya. Nah, untuk PPN ini ditambah lagi 10 hari nih. Ya. Oh. Jadi misalkan untuk masa Januari, Januari ini 10 kan Maret. harusnya 28 Akhir. Februari. Betul, Ya. Februari. Tapi ini direlaksasi sampai dengan 10 10 Maret Maret 2025. Oke. Masa Februari 10 April. Hmm. Dan untuk masa Maret itu sampai dengan 10 Mei. Iya 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 iya. Seperti itu. Ada lagi Mas Bambang. Nah, kemudian ada lagi yang ini biaya materai nih. Biaya materai. Ya, biaya Pemungut, materai pemungut. juga. Ya, bagi pemungut ya. Ini biaya materai ya hampir mirip dengan yang PPh. pengalihan hak atas tanah dan Ah, bangunan itu yang pasal soalnya 42 tadi. soalnya dari Desember. Soalnya sama ya, yang Ya. direlaksasi pembayarannya pun dari Desember. Ya. Ini ada juga relaksasi untuk pelaporan SPT-nya. Ya, kalau untuk masa Desember itu disampaikan sampai dengan 31 Januari 2025. Untuk masa Januari disampaikan sampai dengan 28 Februari 2025.
masa Februari 31 Maret ya 21-25 dan masa Maret bisa disampaikan sampai dengan 30 April 2025. Jadi memang ini kalau secara umum ya kalau kita gampangnya nih untuk PPH itu bisa disampaikan sampai akhir bulan berikutnya ya. Ya, PPH. Dan untuk PPN itu nambah 10 hari, akhir bulan berikutnya tambah 10 hari. Seperti itu. Untuk mudah mengingatnya seperti itu, Mas Evan. Jadi tadi untuk yang pasal 4 ayat 2 untuk pengalian, kemudian untuk biaya materai, untuk relaksasi penyetoran itu cuma dikasih 2 masa ya Pak? Masa Desember 2024 dan masa Januari Ya. 2025. Sedangkan untuk relaksasi pelaporan lebih lama lagi ya untuk 4 masa. 4 masa di situ. Desember sampai Maret. Maret Iya. 2025. Ini mungkin teknisnya gimana nih, Mas Bambang ya, untuk penghapusan sanksinya ini seperti apa teknisnya? Nah, jadi untuk penghapusan sanksinya ini Mas Evan ya, pemberian penghapusan sanksi ini diberikan dalam hal sanksi administrasinya kan itu biasanya diterbitkan STP ya. Misalnya telat nih, aku Ah. harusnya bayar tanggal 15, aku bayarnya tanggal 20 gitu. Ya. Kenapa tuh? Ya. Harusnya kan ada sanksi administrasi bentuknya STP. STP gitu ya. nih, oleh AR nanti pasti kan diterbitkan STP Ya. Sedangkan untuk relaksasi ini ataupun penghapusan sanksi administrasi ini bentuk pemberian Fasilitasnya lah ya. fasilitasnya adalah dengan tidak menerbitkan STP-nya, Mas Alvan. Jadi misalkan harusnya kita terbitkan STP-nya karena dengan adanya Cap 67 ini jadi tidak jadi terbit. tidak terbit nih. Harusnya teman-teman AR tidak menerbitkan nih atas masa pajak jadi- Desember ataupun Januari kalau telat bayar ya. Ya. Walaupun telat lapor ya atas 3 atau 4 masa yang tadi saya sebutkan kan itu Ya. tidak diterbitkan STP nih. Jadi pokoknya nggak terbit gitu Iya. ya. Pokoknya terbit. Kalau terlanjur terbit, Nah, Nah, misalnya, namanya kalau manusia terlanjur gitu ya. kan ya. Oh iya, ternyata aduh, Lupa. gitu. ya. Apa yang harus Nah, dilakukan? mungkin kan pajak bisa menghubungi AR-nya ya. Kan pajak bahwa misalkan ternyata kawan pajak dapat STP atas Januari baru 25. Iya, 25. Terus dicek loh, ini kan saya harusnya mendapatkan fasilitas fasilitas nih, relaksasi. relaksasi nih. Ya udah, silakan saja nanti kan pajak menghubungi AR-nya bahwa Pak atas STP yang Bapak terbitkan ini harusnya tidak terbit karena ini kan masuk dalam lingkup penghapusan sanksi administrasi berdasarkan Cap 67 tadi. Nah, mungkin setelah memberitahukan kepada AR-nya nanti akan dilakukan penghapusan sanksinya tetap oleh kepala kantor wilayah ya untuk penghapusan sanksinya ya, tapi dilakukan secara jabatan. Jadi wajib pajak nggak perlu masih permohonan Nggak gitu ya. perlu ngasih permohonan, mungkin cuma ngasih tahu aja Pak ini harusnya STP ini nggak terbit nih. Iya. Iya, iya, Kepada iya. AR-nya masing-masing. Kalau nggak ngasih tahu gimana Mas? Nah kalau nggak ngasih tahu ya Kita nggak tahu. mungkin itu di ranah AR-nya ya. Iya, kan? iya, iya. Ini Makanya DJP nanti yang tanggung jawab. DJP gitu nanti lah, ya, DJP tanggung ya. jawab. gitu. Makanya kalau merasa bahwa STP ini harusnya nggak terbitkan ya silakan aja hubungi AR-nya kawan pajak ya. Supaya nanti AR-nya sadar nih, oh ternyata dia Iya. harusnya tidak menerbitkan STP tapi kok sudah diterbitkan, akhirnya kan harus dilakukan penghapusan, tetap harus dilakukan penghapusan ya, seperti itu karena itu sudah menjadi produk hukum nih dan sifatnya inkrah kan biasanya kan Ya, STP ya, ya, ya. ya ada kekuatan hukumnya. Jadi relaksasi ini memang memberikan kemudahan-kemudahan untuk wajib pajak ya, artinya memberikan ketenangan batin betul. mungkin ya, supaya Kepastian bisa- hukum utamanya. kepastian hukum dan keterangan batin dalam menghadapi Ramadan ini mungkin Iya, dari iya. Lebih fokus ibadahnya, ibadah, ya. gitu kan ya. Nah, bisa dimanfaatkan, silakan Bapak Ibu kalau memang ada terkendala, silakan dimanfaatkan relaksasi ini gitu Ya, ya. betul. Nah, ini kita sudah 30 menit lebih nih Pak Yudi, sepertinya sudah cukup kita hari ini edukasi perpajakan KPP Badora. Kawan pajak kalau memang masih ada pertanyaan yang ingin disampaikan atau ada terkendala teknis terkait konteks atau apapun, silakan datang ke helpdesk
KPP terdekat Masih. daftar atau kawan Badora, silakan datang ke Badora atau juga bisa ke helpdesk WA KPP Badora ya di 0811 330053. Insya Allah kami jawab. Wah, gitu kawan baca ya. Oke, akhir kata terima kasih wajib pajak atas kebersamaannya. Ya sebentar Mas Alvin, ya. Sehat selalu. Ya. Mungkin ini mengingatkan ya kawan pajak ya. Jangan lupa nih untuk lapor SPT tahunannya dulu ya kawan pajak sebelum lewat batas waktunya ya, karena kemungkinan Batas besar waktu. kalau sudah Lebaran Ya, bulan batas ini waktunya kita pas lewat, Lebaran ya. juga. Iya, kemungkinan tanggal 31 Maret Lebaran kan ya ini, dan itu batas akhir, dan kan ya nggak mungkin ya kita habis sholat itu langsung wah saya belum lapor SPT nih, aduh, jadi mengurangi kekhusyukan kita dalam Berlibur ya. berbahagia dan bersilaturahmi dengan sanak saudara. Iya. Itu aja sih Mas Irwan tambahnya. Pak Yudi ada tambahan lagi Pak Yudi? Udah cukup. Oke, baik kawan pajak. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan pada edukasi perpajakan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kawan Salam pajak. sehat semuanya. Sehat-sehat selalu. Bye. Hati-hati di jalan ya yang mudik.